Bisa skating mundur bukan berarti cara skating mundur lo benar. Dan kalau lagi coaching, hati-hati banget karena cara coaching lo belum tentu aman untuk semua murid. Oke, hari ini mendung, hujan, nggak bisa skating. Cuman sebelum ke toko, gue mau sedikit sharing tentang pengalaman gue di sepatu roda. Ya, gue bukan profesional skater, gue juga bukan coach. Gue hanya penggemar sepatu roda yang main sudah cukup lama. Dan pengalaman gue sudah cukup lah ya, sudah pernah cedera sana sini, sudah pernah main ke sana sini, gitu. Jadi gue pengen ngebahas betapa pentingnya basic skating for your own safety sebenarnya sih. Oke, pertama yang mau gue share adalah jangan sekali-sekali ngeremehin basic skating. Maksudnya basic skating itu bukan cuma saja jalan maju doang, atau bisa lompat, atau bisa ngebut. Basic skating itu adalah overall maju dalam kecepatan pelan, sedang, dan sedikit cepat. Terus belok kanan kiri lancar, bukan belok kiri doang lancar, tapi belok kanannya nggak lancar. Habis itu mundur atau fakie istilahnya. Fakie itu bukan berarti bisa jalan mundur pelan, itu berarti merasa sudah lancar. Mungkin kalau gue salah boleh dikoreksi atau boleh komen. Menurut gue fakie atau jalan mundur yang proper itu adalah lu bisa jalan fakie panjang dalam keadaan lurus, nggak ngebuang ke kanan atau nggak ngebuang ke kiri. Dan fakie yang benar itu adalah posisi badan lu nengok ke belakang, ke kiri atau ke kanan tergantung posisi yang suka. Jadi ibaratnya lu mundur, cuma lu bisa ngelihat arah tujuan lu. Jadi bukan lu mundur, cuma badan lu ke depan semua, lu nggak tahu apa yang dari belakang. Begitu lu udah ke belakang, cenderung badannya ngebelok atau ngebuang. Karena itu yang sering banget gue lihat orang coba jalan fakie belajar, begitu dia nengok ke belakang pengen lihat arah tujuannya, malah muter atau malah jadi nggak bisa jalan mundur gitu. Nah, kalau belum bisa begitu berarti sebenarnya kalian belum bisa jalan fakie dengan benar dan aman. Jadi itu sangat penting. Sama lompat juga perlu. Lompat bukan harus big jump, lompat tinggi ya. Karena kan kita namanya jalan di jalanan, kita nggak pernah tahu. Kadang suka dari tangan-tangan. Tak kabel kecil lah, atau trotoar lah, atau tiba-tiba perubahan surface dari aspal ke konblok. Kita harus bisa reverse lompat kecil aja gitu. Kalau kita belum bisa lompat dan lompat kita ngeri, baiknya pelajari dulu atau mainnya lebih berhati-hati lah, karena itu suatu faktor sangat penting. Istilahnya gini, kalau kita udah bisa jalan, ini bukan contoh yang baik sih ya, cuman kayak ibaratnya gini aja, kalau kalian udah bisa jalan satu roda di jalan itu cukup luas, cukup ramai, yang punya rintangan bisa ngobrol sambil main HP tanpa perlu mikirin tegangnya jalan atau tegangnya skating, berarti itu Anda sudah bisa. Tapi bukan berarti buat ditiru ya, skating sambil main handphone gitu. Cuma kalau lo udah bisa relax jalannya, udah nggak terlalu panikan sama jalanan dan sekitar, itu berarti bisa dibilang kalian sudah matang. Terus tips berikutnya dari gue adalah masalah sizing sepatu roda yang sering banget gue bahas, sama cara pemakaian sepatu roda yang benar. Meskipun sebenarnya kalau sepatu-sepatu yang proper, yang brandnya cukup bagus sih, sizing kegedean sedikit sih itu masih cukup aman ya. Memang kurang nyaman tapi masih aman gitu. Ya kecuali oversize kegedean banget. Cuman cara pemakaian juga mesti proper, kayak dari logika tali nggak boleh terlalu kencang, cuman juga nggak boleh terlalu loose. Begitupun juga dengan buckle dan mid straps gitu. Apalagi kalau quad skate gue saranin itu pakainya talinya sampai paling atas untuk model yang tinggi dan model yang heels. Jangan cuma ikat di bawah doang, karena sempat ada yang bilang alasannya kalau diikatnya ke atas susah belok, tapi kalau diikatnya di tengah beloknya gampang. Nah, kalau menurut gua itu adalah salah, karena berarti cara belok lo nggak benar kalau lo harus belok dengan tali yang sangat kendor. Itu, dan pernah juga gua dengar ada yang kasih tahu kalau pakai quad skate, kalau mau beloknya gampang, baut yang di bannya itu jangan terlalu kenceng, jadi biar beloknya gampang. Kalau menurut gue sih, sorry nih kalau misalnya gue salah, harap dikoreksi.
Yang gue tahu sih malah itu ngaco ya, ibaratnya ban mobil kan untuk lo belok kanan kiri kan bukan berarti baut di bannya harus lo kendorin dong, itu harus kencang banget. Itu cuma gimana caranya kita belok yang benar aja caranya gitu. Jadi bukan berarti kalau dikencengin itu berarti beloknya jadi gampang. Sama juga dengan inline, kebetulan kemarin baru ada orang yang gue lihat kok dia pakai inline kok kendor banget, bunyi-bunyi protek-protek gitu. Ternyata baut yang dari frame ke ban itu dikendorin, soalnya kalau kencang itu bannya nggak bisa muter. Kalau itu berarti salah di bearingnya, masuknya kurang kencang, atau di core-nya atau di spacersnya, bukan masalah di baut yang harus dikendorin. Kalau emang pakai frame itu bautnya nggak kencang berarti emang ada yang salah dari settingannya gitu loh. Karena gue seumur umur main selalu suka kencang dan aman-aman aja. Justru kalau kendor itu bisa tiba-tiba copot tengah jalan, bautnya nyangkut, bannya copot, malah cedera aja parah. Nah, selanjutnya gue juga mau ngebahas untuk para skaters yang lagi demen-demennya main di skatepark nih. Gue tahu rasanya main di skatepark tuh serunya kayak gimana, adrenalinnya kayak gimana. Apalagi sekarang di Jakarta tuh beda banget kayak zaman waktu gue main 10 tahun lalu. Skatepark tuh susah banget. Cuma ada satu di Green Park yang sampai sekarang gitu aja, nggak pernah direnov, nggak pernah dibenerin. Terus ada juga dulu di Puing tuh. Sedangkan sekarang tuh skatepark tuh cukup beragam dan lucu-lucu, ada ballnya juga, ukurannya macam-macam gitu. Eh, jadi gue nggak menyalahkan orang untuk main di skatepark karena gue tahu rasanya main di skatepark, adrenalinnya, funnya, serunya, challenge-nya kayak gimana. Tapi gue sangat menyarankan banget kalau lu jangan terburu-buru main skatepark. Gue tahu sih mungkin panas lihat orang-orang pada main skatepark kok kayaknya gampang-gampang banget gitu. Sedangkan gue itu main inline skate, main urban, main speed itu 2 tahun kali mungkin. Dan itu mainnya rutin banget ya, namanya anak sekolah juga main bisa seminggu 3 kali gitu rutin. Kalau weekend gak pernah bolong, abis itu baru mulai ke main agak-agak ekstrim, lompat-lompatan. Eh, jadi gue sudah benar-benar bisa dibilang cukup lancar, maju mundur belok kiri kanan, ngerem T-stop, ngerem power stop. Jadi ngerem yang harus spontan tuh kita bisa. Baru mulai ke lompat-lompatan, ke grind dan segala macam. Nah, kalau sekarang banyak banget yang gue perhatiin tuh jalan aja sebenarnya masih mikir, nggak mikirin formasi tubuh, tangannya kaku atau jalan yang ngangkang, cuman udah mau turun quarter segala macem gitu, dan hasilnya kalau jatuh cederanya parah banget. Dan saran dari gue kalau mau main skatepark, langkah pertama adalah lo mesti menguasai medannya dulu. Jadi itu skatepark lo puterin dari ujung ke ujung, lo naikin, lo turunin, lo rasain tuh kayak jarak ratanya ke quarternya, ke banksnya, kalaupun ada drop-in itu kayak gimana. Jadi lo bisa ngerasain feel-nya dan lo bisa mengira-ngira kalau gue kecepatan segini, gue berhentinya berarti mesti di sini. Kalau gue jalan mundur, berarti gue kalau nggak balik badan atau gue ngerem, gue akan ketemu gap atau gimana. Nah itu lo harus rasain. Karena kalau lo nggak bisa dapetin feel-nya, lo akan bingung dan fokus lo akan kepecah di saat lo nge-trick. Karena di saat lo mau nge-trick satu trick misalnya 180, cuman lo udah keburu parno karena lo habis 180 lo mesti balik badan nih, karena di belakang lo ada ini, ada ini, ada ini. Nah, kecenderungan nih orang kalau kayak gitu malah nggak fokus dan malah jadi jatuh konyol. Karena di saat lo harusnya lo fokus ke trik yang lo lakuin, lo malah udah mikirin fokusnya ke setelah trik itu gue mesti apa ya, gue mesti ngerem ya. Nah itu yang menurut gue harus diperhitungkan, karena gue jarang lihat orang yang mikirin itu gitu. Dan balik lagi, banyak orang yang seneng banget ngulik 180 karena gue tau rasanya 180 enak banget. Tapi yang kayak gue tadi bilang, mungkin dia jalan fakie aja mungkin belum tentu lancar gitu. Bisa jalan fakie bukan berarti jalan fakie benar. Bisa jalan fakie dengan jalan fakie yang benar itu dua hal yang berbeda. Betul. Jadi harus bisa ngelancarin jalan dari maju ke mundur ke maju, dan dengan speed yang pelan, agak sedang, dan kalau bisa agak cepet. Jadi benar-benar bisa ngontrol gimana posisi badannya, gimana ngejaga balance-nya gitu. Kalau jalan mundurnya belum lancar atau habis 180 belum bisa balik lagi jadi dari maju ke mundur belum bisa balik lagi ke arah maju, nah mendingan lancarin itu dulu deh gitu. Dan alangkah baiknya kalau bisa mundurnya ngeliat kanan kiri, jadi bukan satu arah doang. Itu akan menjadi nilai plus banget. Belok fakie juga perlu, belok fakie biasa, belok fakie crossover kanan kiri tuh.
Jadi menurut gue please, itu stepnya penting banget, jangan dilewatin. Karena kayak ini gue bukan maksudnya gue menyalahkan siapa-siapa atau kayak menjadikan kemarin Nana yang jatuh itu menjadi bahasan, cuman kayak sorry kalau misalnya gue salah lagi dalam memberikan info ini. Video Nana kemarin pas gue lihat sih, gue ulang berkali-kali, itu posisi landing 180 nya sebenarnya dia gara-gara ngangkang. Jadi kayak setengah mau apa ya, kakinya kayak mau bentuk huruf V gitu. Jadi 180 yang nggak nyampe, cuman badannya itu nggak kuat nahan kakinya, jadi langsung jatuh ke bawah. Jangan kakinya itu tuh nggak seperti puter. Gue nggak tahu apa karena emang dia kayaknya dominan kaki yang satunya, jadi yang kaki kirinya kayak lemah banget. Kiri sih, gue liat di video sih tuh kiri sih. Dan itu jatuhnya sesuai banget. Padahal sebenarnya kalau dia landingnya kakinya lurus atau kakinya posisi gunting, jatuhnya nggak akan kayak gitu sih. Ya itu juga apa sih ya, orang yang pro pun juga bisa jatuh parah gitu. Cuman mungkin kalau pas saat itu posisi mundurnya udah lebih proper, hal itu mungkin bisa tidak terjadi atau jatuhnya mungkin nggak akan separah itu gitu loh. Jadi gue sangat menyayangkan lah. Cuman Nana gue udah sempat chat sama Nana dan dia tetap semangat, nggak patah semangat, nggak akan menyerah, tetap akan skating lagi. Bagus. Karena gue juga pernah persis kakinya patah di tulang kering, posisi sama kayak lo persis. Tulang depannya doang yang patah, belakangnya enggak. Cuman gara-gara gue so tau mau ngetrik dan sombong ke orang, jadi kualat. Dan alhamdulillah kaki gue nyambung lagi normal seperti biasa. Tapi waktu itu gue nggak perlu dipen ya, gue cuma di gips. Dan sekarang kaki yang patah itu, ya bekas patah gue masih menjadi kaki dominan gue. Jadi yang penting bener, nah lu udah paling bener lo ke rumah sakit, ke dokter spesialis, dan emang harus dioperasi. Dan mudah-mudahan lo bisa get back in shape, get back into skating. Jangan menyerah, semoga malah jadi makin bagus dan makin jago mainnya. Oh iya, dan please satu lagi, gua mohon, gua minta tolong, kalau kalian sama skaters memang dasarnya bukan coach atau memang kurang tahu cara meng-coaching orang, bukannya nggak boleh ngebantuin ngajarin orang, boleh, cuman lebih dipikirin safety-nya itu. Karena kayak gue sempat lihat juga di video, ada cewek yang mau turun dari quarter yang paling kecil di Scientia Park pakai quad skate, untung full protektor, terus minta dipegangin sama temennya satu lagi, anak quad skate juga, cuman udah nggak pakai sepatu roda, dicopot, cuman masih pakai full protektor. Megangin mau turun dari quarter. Lama tuh mikir tuh berapa detik, kayak di atas ada videoin, kayak temennya nyemangatin kalau nggak salah gue lihat. Dan akhirnya dia turun, akhirnya malah jatuh ke belakang, kejedak, palanya kenceng banget, itu kena beton. Untung pakai helm, kalau nggak sih gue jamin 1000% itu udah geger otak. Dan sebenarnya itu adalah salah di orang yang ngajarinnya kalau menurut gue. Dia mungkin turun itu nggak akan jatuh, cuman namanya orang turun quarter itu, ya megangin itu di tengah-tengah quarter, nggak di atas nggak di bawah. Kan orang turun speednya kenceng ya, udah gitu tetap dipegang, berarti sama aja orang itu turun, habis itu lo tarik ke bawah jadi jatuh gitu. Dan itu bukan cara coachingnya bener kalau menurut gue sih. Justru orang ngajarin itu yang ngebayain si skaternya. Karena mungkin kalau nggak dipegang atau mungkin pas turun dilepas pegangannya, orang itu nggak akan jatuh separah itu ke belakang gitu. Itu jelas banget jatuh gara-gara ketarik. Ya logikanya orang satu turun nih, cuman yang satunya nahan di tengah. Jadi begitu turun kayak dipaksa untuk ngerem ke belakang gitu, ya pasti dijengkang lah. Jadi menurut gue ya, aduh please, tidak ada maksud menjat siapa-siapa atau menyalahkan siapa-siapa. Cuman kan ya kalau misalnya orang itu nggak pakai helm terus bocor, mau nyalain siapa gitu? Mau nyalain satu ke skating atau mau nyalain ya lo ngajarin ngaco lah, nggak kelar dong masalahnya kayak begitu ya. Jadi menurut gue kalau memang ngerasa belum bisa coaching atau main pun misalnya masih kurang proper, nggak usah inisiatif ngajarin lah gitu. Atau tegasnya sekalian gitu, kayak ya gue juga bukan orang yang paling baik ya atau orang yang paling benar gitu, cuman gue kayak ada beberapa orang yang nanya ke gue gitu, kayak atau kadang gue suka komen-komen kecil kalau gue ngeliat orang coba-coba ngetap, coba-coba dropin, coba turun quarter,
Terus kalau gue liat skatingnya belum bener, biasanya gue langsung ngomong aja, lo jalannya benerin dulu deh, baru belajar gini daripada cederanya parah gitu. Atau kayak lo belajar lompat dulu dah yang bener, baru lo belajar ngegrind gitu. Ya meskipun gue ngomong suka nggak didengerin juga sih gitu, ya nggak apa juga sih, buat gue nggak ada untungnya juga gitu. Cuma dia gue berbagi pengalaman aja, karena gue udah main sekian belas tahun dan sudah pernah patah, udah pernah dijahit sikut gue gara-gara lancap di batu, pernah bocor 3 kali. Temen gue ada patah juga, ada yang gerotak, jadi gue cukup tau lah dan cukup bisa ngebaca suasana nih, kalau begini bakalan begini, kalau begini bakalan begitu gitu. Jadi please ya, karena kan kita pengen hobi ini bisa panjang, bisa awet, nggak cuma main berapa bulan terus berhenti gara-gara cedera parah gitu loh. Oke guys, thank you ya.